Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di QWERTY IT, saya Ilham Pangestu. Oke, kemarin kita udah pernah buat dari folder ya, folder project HTML kita yang belajar kemarin. Terus sekarang kita lanjutin ke elemen selanjutnya yang ada di bahas di HTML gitu ya. Oke, sekarang ke bagian HTML comment. Kita di sini akan menambahkan sebuah komentar gitu ya untuk menandakan codingan kita gitu. Nah, di sini terlihat kayak gini ya. Apa ini namanya elemen komennya. Coba kita aplikasikan di dalam VS Code-nya, ke dalam codingan kita kemarin. Oke, caranya gimana kalau misalnya kita mau buka gitu ya. Caranya ada banyak sih, tapi yang biasa sering saya lakukan itu kita buka dulu foldernya. Kita buka folder yang sudah kita buat kemarin. Kita buka ya. Nah, habis kita buka di sini, ini kan udah ada di dalam folder. Terus diklik kanan di area kosong, terus di open in terminal. Nah, udah dibuka terminalnya, ketik aja kode spasi titik kayak gini ya, terus di enter. Ini dia akan langsung ke membuka ke VS Code-nya gitu ya. Gitu. Nah, ini udah di dalam codingan kita yang kemarin kita buat. Kemarin masih sederhana ya, cuman kayak gini aja. Oke. Nah, ini kita kemarin udah buat struktur HTML dasarnya, terus udah kita buat head-nya, body-nya, title, H1 sampai H6 dan tag page. Nah, selanjutnya kita akan membuat satu komen untuk menandakan codingan kita. Yang ini, yang kemarin sudah kita buat, ini kita hapus saja semua. Kita mulai lagi dari membuat apa ya? Membuat kontennya kayak gitu ya, kayak gini ya. Udah itu caranya untuk membuat elemen komen itu dia kurang dari gini ya. Terus tanda seru strip-strip 2 kali. Nah, sudah ya. Langsung tutup kayak gini. Langsung kita buat. Kita kasih namain aja komennya, terserah kalian, bahasing kalian. Ini contohnya saya buat header gini ya. Nah, ini terus coba kita buat bawahnya ya. Di bawahnya kita kasih elemen H1 kayak gini ya. Judul halaman 1 kayak gini. Nah, udah itu coba langsung kita run aja pakai open in default browser. Kita tunggu. Nah, oke ya, bisa ya. Nih, ini udah kita buat judul halamannya. Ini judul halaman 1 gitu ya. Terus coba kita buat lagi di bawahnya untuk penutupnya ya, untuk kita tandain ya. Header ini dia batasnya ini dari header start gitu ya. Header start. Terus tanda bawahnya kita batasin pakai ini, pakai komen lagi. Header n kayak gini ya. Nah, ini berarti menandakan bagian headernya ya. Terus di bawahnya kita membuat apa lagi? Misalkan kita buat isi lagi. Kita buat isi start. Nah, terus di bagian bawahnya kita kasih terus isi n. Nah, udah, ini berarti nanti kita bagian isinya di ketik di sini nanti ya, kita coding. Oke, di bawahnya kita buat footernya deh, atau penutup footer aja ya. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih
cepat lagi untuk membuat satu komen itu, caranya dengan CTRL. Kalian tekan CTRL, ditahan terus plus tanda miring, garis miring gitu ya. Nah, kayak gini, langsung jadi. Terus kita tinggal kasih komennya apa, misalnya footer start kayak gini ya. Terus bawahnya lagi dibuat pakai CTRL plus garis miring footer end. Nah, kayak gini ya. Nanti footernya di sini. Oke, ini udah selesai kita buat komennya. Selanjutnya coba kita lihat materinya lagi setelah komen. Ini kan buat komennya ya. Nah, ini cara menyembunyikan si elemennya. Misal contoh kayak gini. Misal kita mau nyembunyiin kita buat P aja lah di sini biar gampang ya, biar kelihatan. Oke, buat eh, kita buat P, elemen P gitu ya. Gini P. Nah, kayak gini. Ini adalah isi dari halaman saya. Gini. Coba kita lihat dulu di browser, kita load dulu di browsernya, terus kita refresh. Nah, ini ya, P-nya sudah kebuat. Coba kita sembunyiin gitu. Pakai tag comment. Caranya sama, tapi dia membuka tag elemen komennya itu di depan elemen page ini ya, di sini. Kita tulis tag p-nya kayak gini, min. Nah, di belakangnya jangan lupa langsung dikasih tutup. Kayak gini. Nah, ini di dalam browsernya kalau kita sudah kasih komen kayak gini, dia tidak akan ke-load dalam browsernya. Nah, dia akan sembunyi atau disembunyikan gitu ya. Misalnya nanti kalau kita ngoding tapi codingannya itu nggak berguna gitu, nggak fungsi lah ibaratnya, tapi kita nggak pengen ngapusnya nih, siapa tahu nanti suatu saat itu codingannya pasti kepake, jadi caranya tinggal kita komen aja gitu. Nah, selain ngetik manual kayak gitu, caranya bisa lebih cepet, caranya itu kita blok aja elemen yang pengen kita kasih komen atau sudah di komen kayak gini. Terus cara ngelepasnya atau kita buatnya sama aja kayak tadi, CTRL plus garis miring. Nah, kayak gini, CTRL plus garis miring, CTRL plus garis miring. Nah, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita coba udah ini tag elemen P-nya ya. P-nya tadi udah kita sembunyiin. Terus kita di warna kita lewatin aja soalnya nanti kita bisa buat sendiri. Selanjutnya di elemen CSS atau kita membuat style di dalam codingan kita. Tuh. Misalnya kita buat dulu deh di dalam P-nya ini. Di dalam P-nya ini adalah isi dari halaman. Nah, biar kita ada isi yang lebih banyak gitu ya. Ini konten di dalam P-nya ini kita kasih lorem aja. Lorem ini apa? Lorem itu dia kata-kata random gitu ya, kata-kata random yang biasa kita pakai itu untuk membuat apa ya? Mengatur kontennya. Nanti kita mau diisi apa kayak gitu. Nah, kalau misalnya nanti nih suatu saat kita mau ngubah kontennya, nah lorem ini tinggal kita hapus aja. Kita nentuin lorem, kita buat loremnya berapa kata, misalnya 20 kata kayak gini. Terus di enter aja. Nah, sudah ya. Ini kita sudah buat kata-kata sebanyak 20 pakai lorem ini tadi. Coba kita load di sini ya. Nah, ini udah ya. Ini udah kita kasih lorem. Oke, kita udah dapat kontennya. Sekarang coba biar rapi. Di sini dikasih H2. Kasih gini ya, H2. Terus kita kasih subjudul.
subjudul halaman. Nah, ini. Coba kita load lagi browsernya, di refresh. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, sekarang setelah kita buat, kita mau nge-styling nih, nge-styling halaman kita kayak gitu ya. Tapi ini ada beberapa cara katanya kan. Yang pertama itu di dalam line-nya, di dalam inline-nya atau di dalam codingan elemen kita gitu ya, satu baris gitu ya. Terus yang kedua itu pakai internal di dalam head tapi ya. Pakai elemen stylenya di dalam head. Yang ketiga external. Itu kita pakai link. Kita pakai cara pertama dulu deh. Cara pertamanya di dalam. Oh enggak, cara pertama sudah kita coba kemarin ya. Sekarang kita di dalam elemen head aja. Biar kita ada yang baru gitu ya. Oke, di dalam elemen head ini dibuat title. Kita buat elemen style. Style kayak gini. Oke, enter. Enter. Nah, sudah enter, kita buat apa yang mau kita style. Yang pertama kita styling dulu deh. Styling dulu H1-nya atau headernya ini ya. Ini di dalam header. Nah, caranya kita ambil H1-nya, kita ambil elemen H1-nya, dimasukin ke dalam stylingnya. Caranya kayak gini, H1 gini ya. Terus buka kurung kurawal kayak gini, terus tutup kurung kurawal, terus enter. Oke. Sudah di enter, tengah-tengahnya kita kasih konten, apa propertinya gitu ya. Maksudnya properti ya. Misalnya H1 mau kita ubah font pembelinya deh, jenis fontnya kita kasih font kayak gini ya. Nah, dia kalau udah pakai extension dia muncul ya. Tapi kalau misalnya kalau nggak pakai extension muncul apa enggaknya saya kurang tahu, nanti kalau misalnya kalian tahu nanti di komen aja. Nah, terus pilih font family ya, atau diketik aja kayak gini, kita pilih Verdana. Nah, udah kayak gini, kita load lagi di browsernya. Load. Nah, oke. H1-nya sudah berubah. Terus H1-nya kita mau buat dia ke tengah. Pakai text line. Kayak gini ya, text line. Text align. Sorry. Text align. Nah, kayak gini kita buat di center. Nah, terus sudah cross colornya, color kita buat menjadi blue. Oke, sudah kayak gini, sudah cukup H1-nya. Coba kita lihat H1-nya. Oke, sudah jadi H1-nya. Lanjut di H2-nya. Nah, H2-nya kita pingin nih, kita ke kiri aja. Jadi biarin aja, kan defaultnya dia pasti di kiri. Jadi kita biarin aja text align-nya yang H2. Tapi kita mau ubah ukurannya atau stylenya deh. Kita jangan di bold ya. Caranya kita buat ini aja deh. Kita buat ini dia agak ke bawah. Ini ya, H2-nya kita buat agak ke bawah. Caranya apa kemarin? Kita ubah marginnya. Kita pakai margin top ya. Margin straight top, ini artinya kita membuat atau mengatur margin atasnya itu ya. Kita ubah atau kita buat di 15 pixel. Oke, sudah. Habis itu kita ubah warnanya menjadi merah misal, terus nah kayak gini. Terus kita ubah font
font size atau ukuran tulisannya menjadi 14 aja deh, 14 pixel. Coba kita lihat ya. Nah, ini sudah ya, subjudul halaman. Terlalu kecil, oke. Kita ubah menjadi 18. Kita lihat lagi browsernya. Bentar. Oh, ini margin top ya. Sorry. Maksudnya font size. Font size-nya kita ubah di 18. Oke, sudah ya. Aman. Nah, kalau misalnya kita nih bingung nih, batas dari H2-nya tuh mana sih kayak gitu ya. Kita buat aja nih, biasanya kalau saya untuk bingung nih atau pusing nyentuhin margin atau paddingnya kayak mana, nah cara untuk ngakalinnya dibuat background color aja, background color. Nah tapi nanti kalau misalnya udah jadi dihapus aja background color, kita kasih ke nilai aku aja. Oke. Nah berarti dia di sini nih, dia udah, berarti ini yang biru ini dia H2, bagian H2-nya. Kita buat margin atasnya lebih ke bawah lagi deh. Caranya kita ubah aja di sini. Kita membuat berapa? Misalnya 30 pixel, langsung aja ya gitu. 30 pixel. Terus kita load lagi. Nah, turun ya dia. Misalnya kurang turun apa gimana? Kurang turun. Oke, kita buat menjadi 50 pixel aja coba. Nah, di load lagi. Nah, udah ya, udah cukup lah ya. Terus kita hapus saja background colornya karena sudah ganggu ya, karena udah bisa. Nah, gini. Terus kita setel P-nya. Ambil elemennya, buka kurung, tutup kurung kurawal, tengah-tengahnya enter. Terus kasih properti, misal ukurannya, font size-nya kita buat menjadi 14,5 pixel kayak gini. Oh, titik ya. Nah kalau di codingannya itu komanya jangan pakai koma ya gitu, tapi pakai titik. Coba kita lihat, kita load. Nah oke, jadi ya segini. Oke, selanjutnya coba kita lihat stylingnya. Itu cara di dalam stylenya ya, gini ya nih. Contohnya kayak gini. Terus mau kita ubah deh menjadi bold tulisannya atau tebal gitu ya. Caranya ini, misalnya nih, lorem ipsumnya kita mau tebelin. Ya udah, tinggal di depannya sini kita buat tag B. Tag B kayak gini. Terus lorem ipsumnya ini kita X dulu, kita potong. Kita taruh di tengah-tengah sini. Set. Nah. Sudah ya, kita lihat. Di load lagi di browsernya. Nah, lorem ipsumnya dia berubah menjadi tebal. Nah, kayak gini ya. Oke, selanjutnya kita apa lagi ya? Kita buat nah, ini di dalam internal ya, maksudnya pakai ya internal CSS. Tapi nanti kelihatannya jelek ya, atau dia panjang kayak gini, nggak rapi. Caranya biar rapi kayak mana? Nah, caranya kita pakai eksternal aja. Caranya yang pertama kita buat dulu file CSS-nya kayak gini ya. Bebas ya nama filenya ini apa, tapi yang penting belakangnya ini formatnya pakai titik CSS kayak gitu. Terus kita enter.
Sudah enter, sudah jadi ya file CSS-nya. Terus dari H1 ini sampai di P ujung ini kita X saja, kita potong. Ctrl X. Terus di dalam CSS-nya kita Ctrl V. Nah, oke ya. Ini text style-nya, elemen style-nya kita hapus saja. Nah, terus di dalam title ini kita buat elemen link untuk kita naruh file CSS-nya kayak gitu ya. Link. Terus di dalam link ini kita kasih yang namanya href. Href ya, kayak gini. Terus kita kasih nama filenya style. Nama file ini nggak boleh salah ya, harus benar. Nanti kalau salah dia nggak akan keubah HTML-nya. Dia CSS-nya nggak akan keambil sama HTML-nya. Nah, gini dulu. Coba kita lihat caranya gimana. Oh, pakai rel-nya dulu ya. Rel-nya itu dia style sheet namanya. Pakai atribut rel. Terus style sheet. Oke, kayak gini. Selesai. Coba kita simpen, Ctrl S, kita load lagi di browsernya. Apa bisa ya? Di load. Oke, nggak berubah ya, berarti bisa, berhasil berarti ya. Oke, jadi lebih rapi ya. Jadi cuman HTML-nya doang yang di sini, nggak ada CSS-nya, karena CSS-nya kita sudah kasih di sendiri kayak gitu. Oke, selanjutnya materinya kemarin kita belajar CSS. Ini udah di beda ya, beda file gitu ya. Oh, kita buat border deh. Kita membuat P1 lagi di bawahnya. Ini panjang banget ini ya. Udahlah, gak apa. Dibuat tag P lagi. Terus lorem, kita buat loremnya 100 kata deh, biar panjang gitu ya. Nah, ini dia nggak mau ke bawah, dia biarin aja lah. Oke, kemarin kan kita ada kenal atribut yang namanya kelas yang untuk bedain gitu ya. Nah, kita takut nih, misalnya kalau kita ngambil P-nya, dia pasti akan keubah semua. Kalau kita menjadiin font size-nya, misalnya yang satunya P-nya pengen kita buat 14,5, yang satunya kita pengen buat 18. Nah, itu dia pasti nggak keubah satunya. Dia akan ngubah yang atas dulu, karena dia codingan ini ya, codingan ini bacanya dia akan ngeload atau dia akan baca dulu dari atas ke bawah. Jadi kalau misalnya ada 2P, jadi yang dieksekusi itu akan P yang atas gitu, P yang pertama. Tapi yang P yang kedua ini dia nggak akan ke eksekusi gitu. Nah, cara ngindarin kayak gitu, kita kasih yang namanya kemarin atribut kelas. Nah, terus kelasnya kita mau buat isi 2 gitu ya. Isi underscore 2 kayak gini. Atau isi strip 2. Gini aja deh, isi 2. Atau isi gini aja dah. Nah, biar gampang ini. Oke, kita ubah stylenya. Nah, kalau dia di dalam file CSS gitu ya, kalau mau ngambil kelas itu harus pakai titik dulu. Pertama titik, terus apa namanya tadi kelasnya, isi kayak ini. Terus buka kurung, tutup kurung kayak gini ya. Terus kita buat, misal kita buat kasih yang namanya border. Oke, bentar ya, ini masih post CSS, kita cari CSS saja. Nah, oke, bordernya kita buat tebalnya 1 pixel.
terus tipenya solid gitu ya, terus warnanya berwarna misalnya green, hijau. Oke, gini. Oke, terus kita ubah fontnya, font size nya menjadi 18 pixel kayak gini ya. Terus kita save di browsernya, kita load. Oke, sudah jadi ya. Ini paragraf yang kedua, dia dibuat 100 kata, terus di pinggirnya ada border berwarna hijau kayak gini. Nah, ini untuk awal-awal dulu ya, untuk kita belajar praktek-praktek untuk yang dasar-dasar dulu. Nanti kalau misalnya mau di lebih dalam lagi, nanti di video selanjutnya. Oke, kita buat nih paddingnya. Kita atur paddingnya ini, dia agak ke dalam ya, agak ada jaraknya lah ini, itu nggak terlalu mepet. Nah, gini kita kasih paddingnya sebesar misalnya 7 pixel. 7 pixel. Kita load lagi browsernya. Nah, dia akan berubah ya, dia akan agak masuk kayak gitu ya, agak ada jaraknya lah, nggak terlalu mepet kayak tadi, jadi ngeliatnya lebih enak gitu. Oke, terus kita kasih linknya deh, kita di bawah ini kita kasih link. Nah, di sini ya, di dalam sini kayak mana nih yang enak kayak mana nih, gini aja lah. Nah, ini kita kasih anchor tag E atau tag A gini ya, tag anchor. Terus dalamnya kasih nama atribut href. Terus dalamnya kita mau arahin kemana nih linknya gitu. Setelah diklik sama user ini mau ngarah kemana. Misal saya mau masukin link Instagram saya gitu ya, link Instagram QWERTY IT ini. Caranya diklik aja alamatnya, di copy, maksud saya di copy. Sudah di copy, kita masukin ke dalam href, di paste. Nah, terus di A ini atau apa ya, konten yang mau diklik ini apa gitu. Misalnya di sini kita kasih Instagram. Nah, tag aneh ini makanya bisa bervariasi gitu ya, nggak cuman kayak gini aja. Oke, coba kita load lagi. Nah, ini sudah muncul tag linknya. Coba kalau kita load, kalau kita klik gitu ya, maksudnya diklik, set. Nah, dia akan otomatis diarahkan ke Instagramnya QWERTY IT kayak gitu. Kayak gini ya, lama ya. Sudahlah. Yang pasti kita sudah lihat kalau bisa gitu ya, kalau berfungsi. Oke. Kita sudah sampai CSS-nya, kita buat border sudah, margin sudah, padding sudah, linknya juga kita buat sudah tadi ya, pakai untuk kita masukin file CSS kita di dalam HTML-nya. Terus linknya juga sudah tadi ya, kita buat satu link anchor elemen A tuh. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga kalian paham atau bisa ngikutin gitu ya. Kalau misalnya bingung atau ada yang ditanyain atau mau protes, tidak apa-apa, di kolom komentar aja langsung. Saya terima gitu, saya baca nanti untuk memperbaiki video-video selanjutnya biar lebih berkualitas gitu ya. Selanjutnya kita membuat footernya besok ya, atau kita membuat satu halaman tampilan kayak gitulah. Langsung gitu ya, biar langsung praktek, langsung jadi gitu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Selamat belajar, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.